Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, warga GKJ Ndaken Palur yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 8 Februari 2025. Saya Eti Handayani dari kelompok 4. Perkenankanlah untuk menyampaikan program Saling Menyapa. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkah kasih karunia-Mu, keselamatan dan penyertaan-Mu dalam setiap detik kehidupan kami. Kembali kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan mentaati firman-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini didasarkan pada firman Tuhan yang berbunyi, "Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Ayat ini berulang kali muncul dalam kitab Wahyu, menekankan pentingnya mendengar suara Roh Kudus. Ini bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami dan meresponnya. Mengapa mendengar Roh Kudus itu penting? Ya, pertama, Roh Kudus adalah pembimbing. Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 26. Dia membimbing kita dalam kebenaran, menuntun kita kepada jalan yang benar. Roh Kudus adalah sumber hikmat. Roh memberikan hikmat dan pengertian yang melampaui akal manusia. Dengan mendengarkan Roh, kita dapat memahami kehendak Allah dan rahasianya. Roh adalah pemberi kuasa. Roh memberikan kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dia memampukan kita untuk mengatasi tantangan dan godaan. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan Roh? Kita bisa mendengarkan Roh Kudus dengan melalui membaca dan merenungkan firman Allah. Alkitab adalah suara Allah yang diilhamkan Roh Kudus. Membaca dan merenungkan firman-Nya adalah cara utama mendengar suara Roh. Berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Dalam doa, kita dapat memohon bimbingan Roh Kudus dan mendengarkan suaranya. Dan lebih penting lagi, bersekutu dengan sesama orang percaya. Persekutuan dengan saudara seiman dapat menjadi tempat di mana Roh Kudus berbicara melalui kesaksian dan nasihat orang-orang percaya. Yang keempat, menyerahkan diri kepada Roh. Kerelaan untuk taat pada pimpinan Roh adalah kunci untuk mendengarkan suaranya. Nah, tidak gampang untuk mendengarkan suara Roh. Ada tantangan yang kita hadapi, misalnya kesibukan, kebisingan dan hiruk-pikuk dunia dapat membuat kita sulit mendengar suara Roh. Kedegilan hati kita, kadang-kadang hati kita keras dan enggan menerima teguran atau petunjuk dari Roh. Kemudian adanya dosa. Dosa menghalangi hubungan kita dengan Allah dan membuat kita sulit mendengar suara Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita mendengar. Panggilan kita untuk memiliki telinga yang peka terhadap suara Roh. Marilah kita luangkan waktu untuk mendengarnya, merenungkan firman-Nya, menyerahkan diri kepada pimpinannya. Dengan demikian, kita akan berjalan dalam jalan yang benar dan mengalami berkat-berkat yang telah disediakan Allah bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki telinga yang peka terhadap suara-Mu. Bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu dan berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.